Tuhan. Karena ketakutan, kehilangan pengharapan, dan kondisi kita saat ini. Kita sampai lupa untuk mengucap syukur atas segala kemurahan-Nya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan hingga saat ini. Mari mensyukurinya, kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku menyapa teman-teman yang terkasih sekali lagi. Shalom teman-teman semua. Sungguh sangat bersuka cita karena kita bisa bertemu lagi untuk beribadah bersama. Di tengah keterbatasan kita melalui online ini, kita tahu Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang layak dipuji. Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Penghiburannya selalu nyata dalam hidup kita. Mari menyembah Allah kita nyanyikan lagu Bapa yang Setia. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu
Kepada Bang Ruben, aku persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman, shalom semua. Ya, aku boleh ini ya, share screen ya. Oke. Ya, apakah suaraku jelas, gambarku, dan PPT-ku jelas? Jelas, Bang. Oke, siap. Ya, teman-teman, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk beribadah pada Tuhan. Dan secara khusus kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, kiranya boleh fokus dan boleh tertuju hanya kepadamu saja. Berkatilah teman-teman yang mendengar, berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan. Kiranya Kau yang memimpin kami dan menguasai setiap kami. Berkatilah juga jaringan kami ya Tuhan, berkiranya itu boleh menolong kami juga bisa menikmati firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi ya sama sore teman-teman semua. Makasih buat yang udah hadir di tengah UAS ya, dan kuis, dan tugas-tugas, dan lain-lain. Kiranya ibadah pada hari ini bisa menyegarkan kita, bisa menguatkan kita, dan bisa memberikan kita semangat, gitu ya. Nah, karena aku udah pernah di sini, jadi aku nggak usah perkenal panjang. Teman-teman bisa lihat aja di slide ya, nama aku Ruben, aku alumni Trisakti, dan saat ini melayani di Perkantas Jakarta. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah ketaatan dalam pengharapan. Ketaatan dalam pengharapan. Nah, aku ada satu gambar gitu ya, yang bisa untuk mengawali perenungan kita pada hari ini. Nah, ini ada gambar orang kepalanya jam. Nggak layaknya ada orang lagi nunggu, dan jam itu menunjukkan betapa dia menunggu. Dan aku sudah menaruh di situ ada sebuah lirik lagu. Ya, kalau teman-teman tahu lagunya, menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Menunggu sesuatu yang sangat sulit kujalani. Aku nggak tahu teman-teman tahu apa enggak gitu ya, karena ini lagunya waktu aku masih SMP atau SMA gitu ya, dari sebuah band namanya Zivilia, itu juga nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Nah, tapi lirik dari lagu ini, menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk kujalani. Kenapa? Karena menunggu itu tidak pasti, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita nunggu teman gitu ya, udah janjian. Nah, orang Indonesia kan jamnya jam karet gitu ya. Janjian jam 5, kita udah nyampe jam 5, terus kita tanya, di mana? OTW bro. OTW-nya dari kamar ke kamar mandi gitu ya. Itu jam 4 lewat 55 menit gitu. Padahal janjinya jam 5. Nah, teman-teman, apa sih yang kita rasakan waktu kita menunggu? Menunggu apapun ya. Menunggu hasil ujian gitu. Atau nanti menunggu penempatan gitu ya. Katanya kan mau ada yang mau penempatan juga. Pasti kita gelisah dan tidak nyaman, tidak sejahtera, khawatir, takut, dan sebagainya. Ya. Apa yang bisa terjadi kepada orang-orang yang sedang menunggu? Ya, dengan perasaan seperti itu, apa yang bisa terjadi pada dirinya? Satu sisi bisa saja dia menjadi nge-freeze ya. Nge-freeze itu artinya dia jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Dia jadi nggak melakukan apa-apa karena dia mungkin takut, karena dia nggak tahu harus ngapain. Atau dia bisa putus asa dan menyerah. Jadi ya udah tinggalkan aja. Nah, atau di sisi lain, kita bisa untuk tetap taat, tetap setia, tetap percaya. Jadi ada dua sisi, teman-teman, yang bisa terjadi kepada orang yang sedang menunggu. Ya, kalau perasaan tidak nyaman, perasaan tidak sejahtera, mungkin semua orang akan mengalami. Tapi responnya, apakah dia akan menyerah atau dia akan tetap setia, tetap taat,
Nah, itu bisa berbeda-beda. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah ketaatan dalam pengharapan. Nah, pertanyaan mengapa kita harus tetap taat dalam pengharapan? Di tengah ketidakpastian yang ada. Bagaimana caranya? Nah, untuk menjawabnya, teman-teman, kita mau melihat dari satu tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam Alkitab, ya, dia disebut-sebut sebagai bapa orang percaya. Namanya adalah Abraham. Nah, teman-teman, untuk melihat Abraham ini, aku tidak akan membawa kita untuk langsung masuk ke kitab Kejadian, di mana di situ diceritakan tentang Abraham, tapi kita akan melihat dari sebuah surat di Perjanjian Baru, itu surat kepada orang Ibrani. Nah, tapi nanti kita juga akan melihat beberapa ayat dari Kejadian yang sebagai referensi. Nah, jadi kita akan melihat perspektif penulis surat kepada orang Ibrani dalam menceritakan Abraham kepada penerima surat waktu itu, lalu kita menariknya kepada kondisi kita pada hari ini. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk itu mari kita membuka firman Tuhan ya dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 12, lalu dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Aku sudah taruh di slide, teman-teman boleh kalau mau buka Alkitab sendiri. Ya, Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Nah, boleh minta tolong kepada Mona ya untuk membacakan bagi kita semua. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oke, terima kasih buat Mona. Ya, teman-teman, kalau masih ingat gitu ya, aku pernah khotbah juga di sini ya, dengan membawakan perikop dari surat Ibrani juga. Gitu. Tapi karena sepertinya kita sudah lupa, karena udah lumayan lama juga, aku akan mengulang sedikit latar belakangnya. Nah, teman-teman, surat Ibrani adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang tidak diketahui sampai hari ini. Gitu ya, banyak perdebatan. Dan tujuannya pun juga tidak spesifik gitu ya, kepada jemaat di gereja mana gitu. Nah, tapi yang jelas surat ini ya ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi. Ya, artinya bisa di mana aja. Pokoknya orang-orang Kristen Yahudi, makanya surat kepada orang Ibrani. Nah, surat ini ditulis sekitar 60 sampai 70 Masehi, di mana pada waktu itu berkuasalah seorang kaisar bernama Kaisar Nero sebagai pemimpin tertinggi Kekaisaran Romawi yang waktu itu menjadi penguasa di dunia. Nah, singkat cerita, Kaisar Nero ini tidak suka dengan orang-orang Kristen. Ceritanya panjang lah gitu. Nah, oleh karena itu dia memerintahkan untuk menangkap, mempersekusi, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Dan itu bisa dilakukan kepada siapa saja dan kapan saja. Nah, sehingga kondisi ini membuat jemaat mereka hidup di dalam ketidakpastian. Ya, sewaktu-waktu mereka bisa ditangkap, sewaktu-waktu mereka bisa disiksa, sewaktu-waktu mereka bisa dibunuh. Nggak tahu kapan. Nah, sehingga banyak jemaat waktu itu putus asa, bahkan menyerah.
Dengan kata lain, maksudnya apa? Mereka meninggalkan iman kepada Yesus dan kembali menganut agama Yahudi. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan imannya. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ya karena kalau mereka meninggalkan imannya, mereka bisa hidup dengan lebih nyaman, lebih pasti, lebih terjamin. Ya karena nggak akan diapa-apain. Nah, karena itu penulis mengirimkan surat ini dengan tujuan apa? Ya dia mau mengingatkan, mau menguatkan jemaat untuk tetap taat dan setia kepada Kristus. Nah, masalahnya ketidakpastian yang mereka hadapi itu sesuatu yang nyata, ya, penderitaan, pembunuhan yang real, yang kelihatan. Ya kalau teman lihat itu sebelah kanan bawah itu yaitu kira-kira ilustrasinya. Penyiksaan, dibakarlah, diapainlah. Nah, sementara Kristus, Tuhan kita itu, mungkin secara akal mereka bisa bilang, oh ya Yesus itu ada, Yesus itu juru selamat kita. Tetapi kan Yesus itu tidak kelihatan. Ya, Tuhan itu nggak kelihatan. Sehingga seringkali sulit untuk dirasakan. Nah, aku pikir itu juga menjadi pergumulan kita gitu ya. Kadang-kadang, kenapa sih kita bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa sih kita bisa ragu dengan Tuhan? Karena Tuhan tuh nggak kelihatan. Tapi UAS tuh di depan mata, ya penempatan depan mata, pergumulan kita depan mata, keluarga kita di depan mata. Tuhan nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu pentingnya di sini adalah iman. Iman adalah kunci untuk taat di dalam pengharapan. Nah, teman, apa sih iman? Penulis Ibrani mengatakan juga dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga dasar kita berharap adalah iman. Ya, walaupun memang iman seringkali disandingkan dengan pengharapan. Faith and hope itu seringkali disandingkan. Misalnya di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Perikop-perikop lain juga banyak. Iman, pengharapan. Tetapi kalau kita tidak punya iman, menurutku mustahil kita bisa berharap. Karena iman itu dasarnya. Ya, ini kita masih ngomong umum ya, gitu, nggak usah ngomong yang rohani. Kau berharap berharap jadi orang yang sukses, maka kau punya iman. Imanmu adalah aku bisa, aku sukses. Karena iman itu yang ada di kita, pengharapan itu kan yang ada di depan. Nah, kalau nggak punya iman, kita sulit gitu ya untuk punya harapan gitu. Atau bahkan nggak bisa punya pengharapan kalau nggak punya iman. Nah, oleh karena itu, walaupun tema kita hari ini ketaatan dalam pengharapan, nah izinkan aku untuk membawa kita melihat lebih fokus atau lebih tertuju kepada iman, gitu ya, ketimbang pengharapan. Jadi sehingga iman inilah yang nanti boleh menolong kita untuk tetap taat di tengah atau di dalam pengharapan kita. Nah, jadi teman-teman, penulis surat Ibrani mau mengingatkan kepada jemaat bahwa pentingnya iman. Kembali lagi, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat gitu ya, di pasal 11 kitab Ibrani, itu penulis mencatat banyak sekali tokoh-tokoh perjanjian lama. Gitu ya. Sehingga pasal 11 ini sering disebut-sebut sebagai Hall of Faith. Ya, biasanya kan Hall of Fame. Ini Hall of Faith. Jadi kalau Hall of Fame itu kan daftar orang-orang terkenal gitu. Tapi kalau Hall of Faith ini daftar orang-orang yang beriman dari perjanjian lama. Dan itu ada banyak sekali. Kalau teman-teman lihat gitu ya, itu mulai dari Habel, Nuh, sampai Musa, Daud, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Jadi mau kasih contoh gitu. Jadi penulis nggak ngomong doang bahwa ini loh gue ngasih bukti. Ada kisah nyatanya gitu. Orang-orang yang tetap taat di dalam iman. Ya, walaupun mereka hidupnya mengalami ketidakpastian atau bahkan cobaan, ujian, tantangan. Ya, sehingga jemaat waktu itu bisa dikuatkan. Nah, salah satu tokoh yang ditulis dalam pasal 11 itu adalah Abraham, yang tadi sudah kita dibacakan oleh Mona.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan fokus melihat kepada Abraham gitu ya. Nah, teman-teman, siapa sih Abraham? Ya, kita kan pasti sekolah minggu pernah diajarin. Siapa sih Abraham? Nah, teman-teman, Abraham yang sering dijuluki bapak orang percaya gitu ya. Kalau kita melihat Kejadian 11 ayat 27 sampai 32, aku tampilkan aja langsung ya kunci jawabannya ya. Nah, ini. Jadi Abraham atau yang dulunya Abram adalah anak dari seorang bernama Terah. Nah, Terah ini keturunan Sem, Sem ini keturunan Nabi Nuh. Terus dia punya istri namanya Sarah, dan Sarah ini mandul. Nah, ia dan keluarganya tinggal di suatu tempat namanya Ur-Kasdim, itu daerah Mesopotamia, sekitar 2000 sebelum Masehi. Sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan profil ini, gitu ya, kita nggak akan mendapat profil apapun lagi di Alkitab selain ini gitu. Ini doang latar belakangnya. Nah, dari bagian sini, memang ceritanya nanti panjang ya, tapi kalau startnya itu ini cuma segini. Nah, dari data-data ini, kita akan menemukan bahwa Abraham itu sebenarnya orang biasa. Nah, dia bukan siapa-siapa. Jadi walaupun nanti kita lihat dia kaya, punya banyak harta, tapi ya dia cuma manusia biasa yang kaya, yang hidupnya nyaman, aman, tentram. Ya, sebagaimana orang-orang lain, mungkin ada juga orang lain yang kaya juga waktu itu. Tapi ya dia orang biasa aja. Nah, tapi apa sih yang bikin Abraham istimewa sehingga dia bisa dibilang bapak orang percaya? Nah, ini teman-teman. Bahwa Allah memanggil dia dan Allah berjanji kepadanya. Abraham adalah orang yang Allah panggil dan adalah orang yang kepadanya Tuhan berjanji. Dan janjinya nggak main-main. Janjinya adalah hal-hal yang besar ya, kepada Abraham. Oleh karena itu kita mau lihat lebih jauh lagi ya teman-teman. Ada 3 hal yang mau kita pelajari dari Abraham pada sore hari ini. Yang pertama adalah pemanggilannya. Teman-teman, Abraham yang hidupnya aman, tentram, sejahtera, dia tinggal bersama keluarga, tinggal dengan rumahnya, tinggal di tanah airnya, ya menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Tetapi tiba-tiba, ya dalam tanda kutip tiba-tiba, ia mendapat panggilan dari Tuhan. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu. Kemana, teman-teman? Nggak tahu kemana. Karena Tuhan nggak bilang. Cuman bilang, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kalau kita hari ini ya disuruh ke negeri yang kita nggak tahu, mungkin masih bisa gitu ya. Kita sekarang transportasi udah lengkap, udah ada Google Maps ya. Masalah bahasa kita bisa pakai Google Translate, udah banyak lah. Gitu. Tapi kalau waktu itu disuruh tinggalin negerinya, sanak saudaranya, rumahnya. Itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi tempatnya kita nggak tahu kemana. Tonton bayangin kalau jadi Abraham. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita menolak. Bisa jadi kita melakukan tapi dengan kekhawatiran, terpaksa, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Nah, kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 75 tahun, mungkin itu umur opung kita. Dan opung kita umur segitu kayaknya cuma duduk-duduk di rumah doang. Ya. Coba kita suruh opung kita, pergi dulu Pung. Kemana? Nang, pergi aja, nggak tahu kemana. Tinggalin rumah, tinggalin saudara-saudara, tinggalin keluarga. Dan waktu itu jalan kaki. Dan ini, kalau teman-teman lihat petanya, dari sini ke sini, sebenarnya ke Kanaan. Ya. Kalau kita baca terus, dia ke Kanaan. Bahkan dia bisa ke Mesir. Karena ada kekeringan.
Nah ini, nah, kalau kembali ya, kalau kita membayangkan jadi Abraham, nah, mungkin kita berpikir kenapa sih Abraham taat? Kenapa sih Abraham taat? Perikop Ibrani yang tadi itu menjawab. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi jawabannya kenapa Abraham taat? Karena iman. Nah kalau kita mau tanya lagi, emangnya apa yang diimani sama Abraham ini? Jawabannya adalah janji Allah, teman-teman. Dan janji Allah itu dinyatakan Tuhan ketika ia Abraham ya. Kejadian 12 ayat 2. Kalau tadi ayat 1 dari apapun segala macam langsung disambung. Kenapa Tuhan minta Abraham? Ya, ini adalah janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kami yang muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua yang mau kita pelajari adalah tentang anaknya. Ya, anaknya si Abraham. Atau janji Tuhan tentang kelahiran anaknya. Nah, teman-teman, Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, sekedar mengingatkan kita aja bahwa Sarah itu mandul. Kejadian 11 ayat 30 menyatakannya. Iya. Bahkan kalau kita lihat Kejadian 18 ayat 11, dikatakan bahwa adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, teman-teman bayangin lagi kalau jadi Abraham. Tadi udah masalah pemanggilan. Ya udahlah, akhirnya kita udah nyampe. Ya udah tenang, udah nyampe. Ya ada lagi. Dijanjiin punya anak. Ya padahal dia udah lansia gitu. Terus istrinya juga udah nggak bisa hamil lagi. Ya kalau kita nih jadi dia lagi, kita bayangin kita udah opung-opung gitu ya. Ya udahlah, kita duduk-duduk aja gitu. Kita misalnya nggak punya anak nih. Ya udah, kita juga nggak ngarep lagi kok gitu. Udah 75 tahun juga. Yang penting hidup tenang aja, menikmati masa tua. Nah, lagi pula mereka udah punya anak dari istri pembantunya, si Hagar ya, namanya Ismail. Jadi ya udah gitu. Tiba-tiba lagi ini tanda kutip, Tuhan kembali memanggil dan berjanji pada Abraham bahwa ia akan memberikan anak. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Kalau kita mundur pasal 15 Kejadian, Tuhan juga sudah berjanji di situ. Nah, kira-kira kalau kita jadi Abraham, ya, bisa jadi kita nggak percaya. Adalah Tuhan, nggak usah lah. Atau bisa jadi kita percaya, tapi ya udah kalau dikasih, kalau beneran dikasih syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita iyain aja, oh iya. Iya Tuhan, iya. Kadang ketika bisa juga kita khawatir kenapa? Ya karena istri udah tua, nanti bisa mati loh. Udah tua, udah lemah, terus lahiran ya bisa mati. Ya. Atau bisa juga kita yang takut gitu, kita nggak siap nih untuk ngerawat karena kita udah tua. Nanti kalau anak lahir, rawatnya gimana ya? Gue udah tua. Atau kalau gue udah keburu mati gimana? Ntar Sarah sendiri yang sama. Ya banyak lah pikiran teman-teman. Ya, tapi sekali lagi ya, penulis surat Ibrani menuliskan Ibrani pasal 11 ya. Itu salah ketik tuh. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk mengandungkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, Abraham dan Sarah punya kekuatan untuk punya anak dan anak cucu bahkan, walaupun usianya sudah lewat. Kenapa? Karena Abraham menganggap Tuhan setia. Dan kalau kita membuka Kejadian 21, ya, itu adalah pasal di mana Ishak lahir. Teman-teman akan mendapati bahwa di situ usia Abraham sudah 100 tahun.
Bayangin teman-teman. Nanti yang kedua. Yang ketiga adalah ujiannya. Ya. Kita akan melihat satu bagian yang juga sudah terkenal ya, bagaimana Abraham diuji. Jadi setelah Ishak lahir, ya, tentu mereka senang, bahagia, memuji Tuhan karena punya anak, dan ini adalah suatu mujizat teman-teman. Tapi sekali lagi, panggilan dan terus janji sih dari Tuhan. Kejadian 22. Setelah semuanya mencoba berfirman kepadanya, Abraham, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang engkau kasihi, Ishak, pergilah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangin lagi kalau jadi Abraham. Saya di dalam situasi ini ya, tadi udah masalah itu, kisahnya sebenarnya banyak, kisah Abraham tuh panjang gitu. Ini aku cuplik satu-satu gitu. Tapi at least dari 3 kejadian ini aja, ya mungkin di yang ketiga ini kita udah nggak jelas nih Tuhan ini. Bukan cuma situasi lagi yang udah nggak jelas, Tuhannya juga udah nggak jelas. Bisa kita ngomong gitu. Kenapa? Ini anak sudah lu janjiin dan sudah lu kasih, sekarang malah mau diambil. Udah gitu kita lagi disuruh bunuh. Apa sih maksud Tuhan? Nah, Abraham, aku nggak tahu dia nanya atau dia bertanya-tanya dalam hatinya atau enggak. Yang jelas dia tidak akan mendapat jawabannya. Tapi kembali kita melihat dari Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham taat. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Teman-teman, Abraham kembali taat di tengah situasi yang tidak pasti. Ini nggak pasti, anak ini akan mati beneran atau enggak. Kira-kira Tuhan akan selamatkan atau enggak nih. Dan ternyata Tuhan selamatkan, dia kan nggak jadi ya. Tuhan terus menyediakan kambing domba ada di situ. Ya, tapi karena ia beriman kepada Allah yang berjanji, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dan dia percaya bahwa Allah itu sanggup membangkitkan orang mati. Maksudnya kalaupun Ishak mati, Tuhan bisa aja bangkitin lagi. Sampai kayak gitu pemikiran si Abraham kepada Tuhan. Sehingga ia taat. Nah, teman-teman, dari 3 cerita tentang Abraham ini, kita bisa melihat sebuah pola ya. Taat karena iman kepada Allah atau firman Allah atau janji Allah. Dari 3 cerita tadi kita bisa melihat pola ini. Nah, mungkin kita langsung berpikir, wah berarti gue bisa nih kayak Abraham. Pokoknya gue taat aja, pokoknya gue beriman, nanti Tuhan akan mewujudkan cita-cita gue. Penanti dulu, tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Nah, teman-teman perhatikan Abraham. Apakah ia yang memilih untuk beriman kepada Allah? Apakah ia yang meminta supaya disuruh pergi dari tempat tinggalnya? Apakah ia yang meminta agar dikasih anak? Walaupun ada percakapan gitu, tapi setelah aku baca-baca, dia nggak eksplisit minta gitu. Apakah ia meminta untuk diuji? Jawabannya tidak. Bukan Abraham, melainkan semua itu adalah anugerah Allah dan untuk maksud Allah. Semua yang terjadi
atau khususnya 3 hal tadi, itu adalah anugerah Allah dan untuk rencana atau kemuliaan Allah sendiri. Ketika Abraham dipanggil, ketika Abraham dikasih anak, ketika Abraham diuji. Apa yang menyebabkan Abraham bisa sampai? Itu anugerah Allah. Dan itu adalah untuk rencana Allah. Apa yang menyebabkan Abraham punya anak? Itu adalah anugerah Allah. Dan itu untuk rencana Allah. Apa yang menyebabkan Abraham mampu dan akhirnya anaknya pun nggak jadi mati? Itu karena anugerah Allah. Dan untuk rencana Allah. Nah, pertanyaannya, kalau anugerah kita udah bisa lihat lah. Oh iya ya, Tuhan beranugerah. Pertanyaannya apa sih rencana Allah melalui Abraham? Nah, kita flashback sebentar di Kejadian 12 tadi ya. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, ya, di situ Tuhan sudah menyatakan rencananya. Dan ini menjadi alasan kenapa semua hal tadi terjadi pada Abraham. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, teman-teman, Tuhan nggak sekedar memanggil, nggak sekedar berjanji, nggak sekedar memberkati Abraham. Dan tentunya itu semua bukan untuk kepentingan Abraham. Tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang harus digenapi melalui dia. Yaitu apa? Yaitu untuk memberkati semua kaum di muka bumi. Dan akhirnya itu semua tentunya untuk kemuliaan Allah. Sehingga kalau kita menyimpulkan gitu ya, pola taat karena iman kepada Allah ini sebenarnya hanya bisa terjadi kepada umatnya, kepada orang yang dia pilih, kepada orang yang dia panggil. Nah, masalahnya dari janji Tuhan ini, bagaimana caranya semua kaum di muka bumi bisa mendapatkan berkat oleh karena Abraham? Ya, kita kan bukan orang Israel gitu ya. Nah, teman-teman, untuk itulah kita patut bersyukur dan kita patut memuji Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, Ia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, serta karya pembaharuan dari Roh Kudus, itu telah memberi kita jalan untuk menjadi umat Allah. Untuk menjadi bagian di dalam janji Tuhan tadi, bahwa kita akan mendapat berkat ya, sebagai kaum Abraham, sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena Kristus, kita berbagian di dalam janji Allah, yaitu akan memberkati semua kaum di muka bumi melalui Abraham tadi. Ya. Dan kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus, itu pun karena anugerah Allah. Nah, pertanyaannya ya, kalau kita mau masuk ke perenungan, pertanyaan pertama, apakah kita sudah benar-benar mengalami anugerah penebusan Kristus itu? Yaitu iman kepada Allah yang memanggil Abraham ribuan tahun yang lalu. Sehingga kita pun pada hari ini menjadi umatnya. Nah, kalau sudah, ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah kita sebagai umat Allah pada masa kini sedang mengerjakan panggilan Tuhan? Teman-teman, kita diselamatkan bukan hanya untuk mati masuk surga, tetapi untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Sebagaimana Abraham dipanggil adalah untuk rencana Allah. Kita pun dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Maka dari itu teman-teman, studimu, UASmu, ya, atau ketika kalian nanti ditempatkan bekerja dan lain-lain, keluargamu, apakah semua itu betul-betul kita lakukan dalam rangka untuk memuliakan Allah dan untuk menggenapi rencana Allah? Atau jangan-jangan kita sedang mengerjakan agenda sendiri, teman-teman? Tetapi kalau kita betul-betul gitu ya, kita betul-betul yakin kita anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah merasakan kasih Kristus. Nah, kalau betul-betul motivasi kita, hati kita, sungguh-sungguh, ya kita kuliah, kita bekerja untuk memuliakan Allah, untuk menggenapi rencana Allah, panggilan Allah bagi kita. Maka, teman-teman, percayalah bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai. Sebagaimana Ia memanggil dan menyertai Abraham, demikian juga Dia akan menyertai kita dalam mengerjakan panggilannya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang UAS gitu ya, percaya pada Tuhan dan kerjakanlah itu dengan jujur, bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Dan bagi yang mau nanti penempatan gitu ya, katanya kampus merubah kebijakan dan lain-lain gitu-gitu ya. Jadi nggak pasti, jadi takut, jadi bingung. Teman-teman tetaplah taat dan beriman. Kenapa? Karena nggak ada yang mengagetkan Tuhan di dunia ini. Tiba-tiba kampus ubah kebijakan, Tuhan nggak kaget. Tiba-tiba ada COVID, Tuhan nggak kaget. Karena semua ada di dalam kedaulatannya. Sehingga kemanapun kalian ditempatkan nanti, ya mohonlah penyertaan Tuhan. Dan nyatakanlah kemuliaan Allah di sana. Bertanggung jawablah atas apa yang Tuhan berikan nanti. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan jemaat orang-orang Ibrani? Ya, kuharap kita nggak lupa sama mereka tadi ya. Teman-teman, jemaat Ibrani itu pergumulannya mungkin lebih berat. Karena hidup mati, teman-teman. Ya, dibanding UAS sama penempatan mungkin kita setuju lah ya, lebih berat hidup dan mati. Tetapi walaupun kita berbeda pergumulan, ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kita sama-sama bisa berpaling dari iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu penulis surat Ibrani menasihatkan mereka, dan kita juga saat ini, dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Malah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Melakukan apa? Yang melakukan panggilan kita. Untuk tetap beriman kepada Tuhan. Sampai kapan, teman-teman? Sampai akhir hidup. Apakah kita setia sampai akhir hidup? Mengerjakan panggilan Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Sekalipun situasi tidak jelas. Sekalipun banyak yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Baik dosa-dosa kita, baik iblis, baik kedagingan kita, ataupun orang-orang lain. Ya, apalagi di dunia kerja. Ya, saingan-saingan. Orang-orang yang tidak sehat, persaingannya dan lain-lain. Nah, teman-teman, kenapa kita harus taat? Karena Yesus sendiri taat sampai mati di kayu salib bagi engkau dan saya. Oleh karena itu, tetaplah taat di tengah ketidakpastian, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Ia yang memimpin kita dalam iman, bahkan yang terus menyempurnakan iman kita itu. Nah, teman-teman, aku akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu kesaksian gitu ya, satu cerita. Jadi setelah aku lulus, aku sempat bekerja sesuai dengan jurusanku. Dan itu selama 2 tahun. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupanku sebagai alumni gitu ya, Tuhan
memanggilku menjadi hambanya. Secara khusus melayani mahasiswa. Ya aku pikir melayani mahasiswa di mana lagi gitu ya, kalau bukan di Perkantas gitu. Ada banyak sih gitu, cuman yang aku deket, yang aku tahu ya di Perkantas gitu. Nah teman-teman, aku kan tahu ya di Perkantas itu yang nggak bakal jadi orang kaya lah, nggak bakalan gitu. Dan aku merasa aku punya kemampuan gitu kalau aku bekerja itu bisa jauh gitu. Nah yang membuat aku bingung adalah ya itu tadi, waduh gue kalau jadi hamba Tuhan apalagi staf Perkantas, hidup gue nggak pasti gitu. Bisa nggak ya gue jalani hidup kayak gitu? Nah muncul kekhawatiran, muncul kebingungan. Ya walaupun sebenarnya yang paling ku takutkan adalah bukan itunya, tapi sebenarnya orang tua. Gitu. Gue mau ngomong apa sama bapak mama gitu ya. Pak, mak aku mau jadi ini. Apa itu katanya nanti? Makan apa kau nanti katanya gitu kan. Itu bayanganku teman-teman. Itu bayanganku. Sehingga ketakutan itu terus menerus menghantui aku. Sampai akhirnya dalam satu saat teduh, firman Tuhannya bisa tebak dari mana? Dari Abraham. Waktu itu dia bilang, intinya sih dia bilang gini, ya ini Abraham juga nggak tahu tepat yang ia tujui. Hidupnya juga nggak pasti. Bahkan ia meninggalkan segala kekayaannya. Nah kalau aku kan belum kaya kan, maksudnya aku baru kerja gitu. Tapi udah takut. Dia udah jelas, tapi ditinggalin. Nah, sampai akhirnya di akhir tahun 2019 lah aku akhirnya ngomong sama orang tua. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Nggak ada tuh dimarahin. Nggak ada tuh. Makan apa kau? Nggak ada gitu. Nggak ada. Mau ngapain kau? Mau jadi apa kau? Gitu nggak ada. Yang ada apa? Ya udah, kalau memang itu panggilanmu, kerjakan aja katanya gitu. Wah gila. Ketakutanku nggak terjadi sama sekali teman-teman. Dan disitu aku melihat Tuhan tuh menyertai orang yang dipanggilnya. Ya udah akhirnya aku join awal 2020. Terus kalau masuk kan nggak langsung pelayanan. Belajar dulu 3 bulan. Belum kelar 3 bulan, apa yang terjadi? COVID. Dan aku pikir, wah gue udah lulus nih ujian Tuhan. Gue udah setia, gue udah beriman. Ternyata belum. COVID ini juga menguji aku juga gitu ya. Bagaimana lu pelayanan gitu? Gak ketemu orang, gak ketemu sama mahasiswanya. Tetap lu nggak, tetap semangat nggak gitu? Tetap punya gairah nggak? Gitu. Dan aku sempat juga nggak semangat, nggak bergairah, malas gitu ya, karena nggak ngelihat gitu. Ini aja kan nggak semua juga nyalain kamera nih. Nyalain kamera juga ya nggak bisa ngobrol juga, nggak ketemu gitu, nggak bisa nyalam. Nah, tapi puji Tuhan lah, aku berjuang gitu ya untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Nah, aku harap melalui firman hari ini teman-teman boleh tetap setia, boleh tetap beriman gitu ya dalam menghadapi apapun. Sorry, internetnya mati. Ya udah sih, udah terakhir sih. Pokoknya semoga teman-teman tetap semangat, tetap percaya, dan tetap beriman kepada Tuhan. Gitu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kiranya Engkau yang menolong supaya firman itu boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan teman-teman yang pada saat ini mendengarkan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan untuk tetap percaya, untuk tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun situasi yang sedang
tidak jelas ataupun situasi yang sedang sulit pada saat ini. Baru juga itu secara khusus untuk teman-teman yang sedang UAS, kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang sertai, dan kiranya Tuhan tolong mereka boleh mengerjakan dengan baik, dengan jujur, dan itu bisa memuliakan Tuhan. Baru juga untuk teman-teman yang sedang menunggu penempatan, kiranya Tuhan berikan tempat yang terbaik sesuai kehendak-Mu, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan, dan Tuhan juga memberikan semangat dalam menjalaninya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ke depan hanya kepadamu dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan kembali pada MC. Terima kasih kepada Bang Ruben yang telah menyampaikan firman yang sungguh menguatkan. Dari firman Tuhan tadi, aku menikmati iman adalah kunci untuk tahat dalam pengharapan. Karena iman, kita juga memperoleh kekuatan. Ya, benar. Tuhan adalah Allah yang memberi kita kekuatan. Daripadanya lah pertolongan datang. Meresponi firman Tuhan, mari menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kepada pendoa syafaat, aku persilahkan. Shalom. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau perbolehkan kami untuk bangun di pagi hari, melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore, dan boleh melaksanakan KR kami dari awal hingga pada saat ini Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi Engkau boleh satukan kami dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hal ini, dan kiranya setiap pujian kami yang telah kami panjatkan boleh semakin mengharumkan nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat pembicara hari ini, yaitu Bang Ruben yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau lancarkan dan berkati apapun yang Bang Ruben kerjakan ke depannya. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati juga kesehatan keluarganya Tuhan, terutama di tengah pandemi ini.
Kiranya Tuhan Kau berkati dan pimpin juga setiap pelayanan Bang Ruben ke depannya, agar kiranya melalui pelayanan Bang Ruben semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat setiap pelayan yang mau memberikan hatinya untuk melayani KR pada hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka ke depannya dimanapun mereka ambil bagian. Engkau yang pimpin mereka Tuhan, agar kiranya setiap apa yang mereka lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, jemaat-Mu, dapat kami pahami, dan tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dan pelihara dalam hidup kami. Kiranya setelah KR ini Tuhan, kami bisa menjadi pribadi seperti Abraham, yang tetap taat padamu meskipun kami sedang berada di tengah-tengah ketidakpastian, cobaan, dan tantangan. Mungkin Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, sungguh banyak kekhawatiran, rasa takut, rasa ingin menyerah yang kami miliki saat ini. Tapi bantu kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di suka dan duka kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap taat dalam pengharapan dan bersyukur dalam setiap keadaan, baik kami sedang dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk, dalam memenuhi setiap panggilan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan